Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Bu Nisa. Pagi, Pagi. Nem. Nah, senang sekali pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi ya. Hari ini yang saya dengar kabarnya itu adalah lockdown ya untuk beberapa wilayah, termasuk kalau saya mau cerita hari ini tuh di jalanan di sekitaran Medan dan sekitarnya termasuk Deli Serdang itu sangat sepi sekali. Karena saya dengar itu ceritanya lockdown, tapi saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Tapi memang pada kenyataannya jalanan memang lagi sepi karena memang untuk jumlah kasus COVID itu terus meningkat ya per harinya. Oke nak, kita ketemu lagi ya. Kita akan berbicara mengenai materi yang baru ya. Setelah sebelumnya itu minggu yang lalu kita Udah mulai tuh, Pak. ujian ya, ujian tengah semester. Dan kalau kita saya lihat ya ujian tengah semester kalian itu memang banyak yang bagus, tapi juga banyak yang tidak melampaui KKM. Jadi bagi yang tidak nilainya tidak melampaui KKM, silahkan kalian tulis lagi jawabannya ya. Setelah kalian tulis lagi, kemudian kalian fotokan, kemudian kalian WA-kan ke saya untuk memperbaiki nilai kalian. Itu saja ya berkaitan tentang ujian. Nah, pada minggu ini kita membahas tentang Sumpah Pemuda. Walaupun ceritanya pada hari ini kita memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin tadi malam kalian tuh pada lihat ya semuanya ada di salah satu di televisi swasta yang menayangkan film G30 SPKI. Nah, bagaimanapun kita tidak boleh melupakan peristiwa tersebut, walaupun ya dalam tanda kutip peristiwa tersebut masih banyak menyimpan kontroversi-kontroversinya, tetapi yang harus kita ingat adalah PKI itu memang ada, ya PKI itu memang ada baik itu dia sebagai organisasi maupun sebagai partai. Pada tahun 1900-an PKI itu mulai muncul di Indonesia atau di Nusantara. Oke ya, karena memang materi kita tidak ada membahas tentang PKI, maka kita akan lanjutkan saja materi kita pada hari ini. Oke, saya akan men-share screen ya, nak ya. Oke, nggak bisa ya. Bentar ya nak, saya kok nggak bisa. Belum nampak ya ini. Oke. Sebelum nampak ya, belum kelihatan ya. Karena saya akan ada Sumpah Pemuda. Bentar ya nak.
Oke. Sabar ya. Ini apakah sudah kelihatan, Nak? PPT saya? Sudah? Kelas 11, apakah sudah nampak, Nak? PPT saya? Belum, Bu. Belum, Mem. Hah? Belum, Mem. Belum ya? Ya. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kita mulai saja ya. Nah, jadi materi kita seperti yang saya katakan tadi adalah tentang Sumpah Pemuda. Nah, membangun jati diri keindonesiaan melalui Sumpah Pemuda. Jadi tema hari ini adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, adapun indikator yang ingin kita dapatkan hari ini adalah kita akan melihat bagaimana latar belakang munculnya Sumpah Pemuda, kemudian kita akan menganalisis bagaimana Kongres Pemuda 2 dan Ikrar Sumpah Pemuda, dan apa saja nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari Sumpah Pemuda itu sampai dengan saat ini yang bisa kita tanamkan. Nah, langsung saja ya, kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda, bagaimana latar belakang gerakan Sumpah Pemuda. Nah, gerakan Sumpah Pemuda itu dilatar belakangi oleh terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Nah, seperti yang 2 minggu yang saya katakan bahwa organisasi-organisasi yang muncul di Indonesia pada abad ke-19, nah itu semua berdasarkan dari politik etis, didasarkan dari politik etis. Ketika politik etis, tepatnya di bidang edukasi, mulai diterapkan oleh pemerintah Belanda, nah walaupun dia masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dari politik etis itu dalam praktiknya, tapi kita nggak boleh menutup kemungkinan juga ternyata pada politik etis dia mengeluarkan ya golongan-golongan elit, di mana golongan-golongan elit ini kemudian membentuk sebuah organisasi partai. Nah, jadi berdirinya Sumpah Pemuda itu karena dilatar belakangi oleh berdirinya organisasi-organisasi baik itu yang bersifat kedaerahan maupun nantinya bersifat nasional. Nah, salah satunya nanti adalah berdiri sebuah organisasi Budi Utomo di 1908. Nah, makanya sebenarnya organisasi Budi Utomo ini bukan organisasi yang sifatnya pergerakan, enggak. Karena apa? Organisasi Budi Utomo ini bukan organisasi yang bersifat pergerakan karena dia tidak membahas tentang bagaimana kolonialisme, enggak. Tapi berdirinya Budi Utomo ini karena ingin menyatukan para pemuda-pemuda pada waktu itu. Tepatnya para pemuda-pemuda atau para orang-orang Indonesia yang bersekolah di Stovia. Nah, Stovia itu adalah sekolah yang dibentuk oleh orang Belanda khusus untuk anak-anak yang anak-anak bupati atau anak bangsawan atau istilahnya tanda kutip anak-anak berdarah biru. Nah, jadi sekolah Stovia ini nantinya akan melahirkan ya lulusan-lulusan yang bergelar doktor dia, ya bergelar dokter. Jadi Budi Utomo ini memang tidak berorganisasi pergerakan, tapi dari lahirnya Budi Utomo ini akan melahirkan organisasi-organisasi baru, organisasi-organisasi lain yang sifatnya itu pergerakan gitu. Artinya apa? Berani menentang kebijakan-kebijakan kolonial pada waktu itu. Nah, jadi tonggak berdirinya Budi Utomo ini diperingati sebagai nanti Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kita peringati seperti itu. Karena apa? Memang Budi Utomo itu bukan organisasi pergerakan, tapi organisasi kepemudaan. Tapi karena berdirinya Budi Utomo memunculkan organisasi-organisasi yang lain. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, muncul organisasi baru seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa. Nah, kalau dari nama-namanya ini kalian akan lihat, Jong itu artinya orang. Ada perkumpulan orang Sumatera, ada perkumpulan orang Ambon, orang Betawi, orang Minahasa. Maka kita bisa melihat dari sini,
Artinya sebelum abad ke-19 perjuangan bangsa Indonesia masih kedaerahan. Nah, jadi setelah nanti abad ke-19 para pemuda-pemuda itu bersatu untuk apa? Untuk menyatukan orang-orang yang ada di Nusantara itu melalui organisasi-organisasi. Nah, perwakilan dari organisasi-organisasi tersebut itu melahirkan apa? Melahirkan satu kesatuan. Nah, ini dia Jong Sumatera, Jong Ambon atau orang Ambon, orang Sumatera, orang Betawi dan lain sebagainya. Jadi pentingnya persatuan demi mengusir penjajahan untuk menyudahi penderitaan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa kemerdekaan. Ini yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda. Karena apa? Para pemuda-pemuda itu merasa bosan ya, terus-menerus berada di bawah tekanan yang namanya kolonialisme. Makanya mereka harus mengadakan sebuah pergerakan. Nah, adanya organisasi PI atau Perhimpunan Indonesia, yaitu pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai suku dan daerah yang tidak ada sifat kedaerahan lagi menimba ilmu di Belanda. Nah, jadi latar belakang satunya lagi adalah ketika para pemuda-pemuda Indonesia yang sedang menempuh pendidikan Belanda, itu mereka bertemu di Belanda dan berkumpul untuk mendirikan sebuah organisasi yang disebut PI, Perhimpunan Indonesia. Lagi-lagi awalnya PI ini juga bukan organisasi yang bersifat pergerakan, tapi organisasi yang bersifat penyatuan terhadap orang-orang Indonesia pada saat itu. Tapi lambat laun nanti PI ini akan bergerak dia, karena apa? Mulai dia punya kekuatan dan senjata-senjatanya, akhirnya PI ini berani untuk melakukan pergerakan. Nah, itu dia. Jadi latar belakang itu karena memang Sumpah Pemuda itu adalah pentingnya persatuan demi untuk mengusirnya penjajahan, makanya para pemuda-pemuda bersatu. Nah, jadi karena ingin bersatunya para pemuda-pemuda tersebut, maka para pemuda itu lalu mengadakan sebuah pertemuan, lalu mengadakan sebuah musyawarah, atau dalam istilah kerennya adalah kongres. Nah, mereka mengadakan sebuah kongres di mana dihadiri oleh para pemuda-pemuda pada waktu itu, perwakilan-perwakilan dari setiap daerah. Seperti apa? Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, ya kan? Kemudian Jong Minahasa, Jong Celebes. Nah, mereka melakukan yang namanya kongres. Nah, jadi sejak 1920 organisasi-organisasi pemuda sudah mengadakan pertemuan dan mufakat, musyawarah. Namun karena berbeda landasan dan masih bersifat kedaerahan, mereka tidak bersatu seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi pada 15 November 1925 diadakan rapat pemuda untuk membentuk panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada 30 April 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama sebagai titik awal bersatunya pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Nah, jadi bagaimana Kongres Pemuda yang pertama itu dilakukan karena memang para pemuda-pemuda itu merasa bahwasanya ini adalah perjuangan mereka. Jadi hal yang pertama yang mereka lakukan itu adalah mereka harus bersatu. Para pemuda-pemuda Indonesia itu harus bersatu. Nah, itulah yang dibicarakan pada Kongres Pemuda yang pertama. Nah, kemudian pada Kongres Pemuda yang kedua, di sini Perhimpunan Pelajar Indonesia itu mengusulkan rapat 3 hari pada tepatnya di Jakarta, kemudian yang mewakili mahasiswa, pelajar, partai politik, organisasi-organisasi pemuda itu harus hadir. Nah, tapi terjadi sebuah insiden, yaitu apa? Polisi Belanda menegur dari pimpinan rakyat karena merasa bahwasanya wah ini pasti mereka akan membuat sebuah gerakan yang intinya ingin menentang kolonialisme gitu. Maka ya Kongres Pemuda ini akhirnya karena ditegur jadi sudah nggak apalagi nggak fokus lagi terhadap kongres tersebut. Nah, pimpinan rapat dipersulit, ada yang dipenjara dan diasingkan ke pulau terpencil. Nah, maka intinya pada Kongres Pemuda walaupun dibilang dia berhasil tapi mengalami kegagalan karena diketahui oleh para pimpinan Belanda pada saat itu. Nah, untuk tujuan dari Kongres Pemuda pertama ini kita bisa lihat untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal sampai dengan mencari dasar-dasar kesatuan awal ya. Nah, jadi hasil Kongres Pemuda yang pertama itu
hasilnya merupakan terbentuknya rumusan dasar pemikiran bersama, merdekanya Indonesia dari penjajahan. Nah, ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua nanti ya, untuk yang kedua Kongres Pemuda ini nanti berhasil ya untuk membuat sebuah keputusan bersama yang kita kenal dengan ini dia, yang kita kenal dengan ini. Nah, masih ada nggak yang ingat nggak dengan yang kata-kata di depan kalian? Coba kalian lihat. Ini apa ini, Nak? Halo, kelas 11? Sumpah Pemuda, Mem. Iya. Ini Sumpah Pemuda ya. Coba kita sama-sama bicara tentang Sumpah Pemuda karena kalian juga mewakili para pemuda nih sekarang. Ayo. Silahkan. Ayo, silahkan kalian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Silahkan. Secara bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pemuda. Kami putra dan putri Kami Indonesia. putra dan Mengaku putri kepada Indonesia satu. mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami Kami putra dan putri Indonesia. Indonesia. Mengaku Aku bangsa yang berbangsa satu. yang satu. Bangsa Indonesia. bangsa dan putri Indonesia menjunjung Kami tinggi Kami bahasa putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Bahasa persatuan. persatuan, Bahasa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke, saya nih mau mau menyuruh siapa dulu nih? Oh, ini coba Mustaqim dulu, Hairil Mustaqim. Coba kamu bacakan dulu Sumpah Pemuda. Silahkan, Nak. Kami putra dan putri Indonesia. Mana Mengaku sumpahnya? bertumpah darah yang satu. Ayo ulangin lagi. Sumpah Pemuda. Oke. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Nah, saya mau nyuruh lagi nih satu orang perwakilan perempuan. Coba saya suruh Rafidah. Silahkan Rafidah. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, oke, terima kasih Mustaqim. Terima kasih Rafidah. Nah, Nak, dari hasil rapat pemuda yang kedua, kalian lihat nggak di situ hasilnya adalah ada kata-kata Sumpah Pemudanya? Ada nggak? Coba ya kita lihat di sini. Ada nggak kata-kata Sumpah Pemuda di sana? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi saya akan meluruskan sedikit tentang pernyataan dari Sumpah Pemuda ini. Nah, sebenarnya tidak ada ya kata-kata Sumpah Pemuda dalam kalimat ini dia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Itu nggak ada kata-kata Sumpah Pemuda di atasnya. Nah, artinya kata-kata Sumpah Pemuda itu memang dibuat setelah Sumpah Pemuda ini selesai gitu. Nah, sebenarnya kata-kata yang berada pada judul atas dari kalimat ini bukan Sumpah Pemuda, tapi apa? Tapi kata-katanya adalah hasil keputusan rapat pemuda. Ya, hasil keputusan rapat pemuda menghasilkan, ya, menghasilkan. Ini dia hasilnya apa? Pernyataan ini. Ya, pernyataan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah hasil keputusan rapat. Nah, jadi dari mana sebenarnya kata-kata Sumpah Pemuda itu berasal? Kata-kata Sumpah Pemuda itu dibuat oleh Insinyur Soekarno ataupun Presiden Soekarno. Nah, apa alasan Presiden Soekarno mengganti hasil keputusan rapat itu dengan istilah Sumpah Pemuda? Nah, tujuannya nggak lain dan nggak bukan supaya semangat dari para pemuda-pemuda itu lebih menggelora. Jadi seakan-akan dibuat para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, mereka telah melakukan sumpah. Sumpah apa? Sumpah untuk tanah air Indonesia, sumpah untuk mencintai Indonesia supaya jiwa nasionalisme dan patriotismenya itu semakin kuat terhadap Indonesia. Nah, makanya kata-kata hasil keputusan rapat pemuda itu dihilangkan dan diganti dengan Sumpah Pemuda. Padahal kalau kalian lihat nanti di naskah aslinya, ya di naskah asli dari Sumpah Pemuda itu tidak ada yang menyatakan istilah judul atasnya sebagai Sumpah Pemuda. Tidak, tetapi hasil keputusan rapat. Nah, itu kalian sudah tahu ya. Jadi ketika nanti kalian misalnya punya rezeki atau kuliahnya nanti di Jawa, kalian punya kesempatan untuk berkunjung ke Museum Nasional Indonesia atau Perpustakaan Nasional Indonesia, kalian lihat. Di sana memang ada naskah aslinya Sumpah Pemuda, kalian lihat. Apakah benar? Ya, apakah benar di teks Sumpah Pemuda itu ada judulnya Sumpah Pemuda? Nah, itu dia ya. Jadi sebagai para pemuda ya, kita harus bisa menghargai jasa dari para pemuda-pemuda yang lalu, khususnya ketika mereka merencanakan sebuah persatuan terhadap Indonesia. Nah, artinya ketika kita di masa sekarang sudah menjadi pemuda-pemuda masa sekarang, kita isi dengan hal-hal yang berguna. Karena apa? Mereka memperjuangkan persatuan dari para pemuda-pemuda itu, dan mereka harus kejar-kejaran dengan polisi Belanda pada saat itu nggak mudah. Karena apa? Mereka ingin mendapatkan kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, apa yang kita berikan lagi kepada para pemuda-pemuda terdahulu yang memperjuangkan perkumpulan-perkumpulan pemuda pada saat itu? Nah, yang harus kita lakukan sebagai para pemuda adalah memperbaiki Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, ya kan, kemudian menjadi bangsa yang dikenal karena memang ketertibannya, kemudian karena memang Indonesia itu harus dipandang bagus, baik. Kebanggaan bangsa Indonesia adalah memiliki pelajar-pelajar, memiliki pemuda-pemuda yang patut diacungkan jempol. Nah, jadi itu harus kita isi dengan apa? Ya kita belajar, kemudian ya kita setelah belajar kita harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki Indonesia. Jadi kita nggak boleh kalah dengan Jepang, walaupun kita harus kita kalah ya dengan Jepang. Karena apa? Jepang sebelum mereka merdeka 75 tahun aja, mereka sudah mampu menjadi negara yang maju. Nah, Indonesia sudah merdeka 75 tahun sekarang ini, tapi masih dalam kategori negara yang sedang berkembang. Artinya kita kalah jauh dengan Jepang. Nah, apalagi Jepang setelah dibom atom dua kota Hiroshima dan Nagasaki, nah beberapa tahun kemudian mereka bisa bangkit. Nah, bisa bangkit untuk memperbaiki keadaan daerah Nagasaki dan Hiroshima tersebut. Nah, artinya apa? Kita kalah jauh dari Jepang. Itu yang harus kita munculkan semangat untuk memperbaiki Indonesia ini ke depannya. Nah, itu ya. Jadi, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan ajukan pertanyaan buat kalian yang ingin bertanya. Saya tunggu, ayo. Silahkan, Nak. Ini ada saya menyapa dulu, ada Riyadi. Apa kabar Riyadi? Riyadi, tadi mana nih keberadaan Jasmine? Apa kabar Jasmine? Nggak dengar juga. Aulia, apa kabar Aulia? Aulia? Aulia, Nak?
Oke, nggak dengar apa saya nih. Rafida, dengar Rafida? Dengar, Mem. Oke, Putri Dini, apa kabar Putri? Pudin? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Nak, berkaitan tentang Sumpah Pemuda membangun keindonesiaan. Untuk saat ini belum ada, Mem. Oke, Uni Sari, gimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik, Mem. Oke, Dimas, apa kabar Dimas? Oke, nggak dengar. Mustaqim. Oh iya, Derry, apa kabar Derry? Alhamdulillah baik, Mem. Oh, baik semua. Oke, ada Rahmat juga, Rahmat Nasution. Rahmat Nasution? Nggak dengar juga. Anissa Pratiwi. Saya, Mem. Oke, baik. Miftahayun? Baik, Mem. Oke, mantap. Jadi, ada nggak pertanyaan untuk materi kita pada pagi hari ini? Tentang Sumpah Pemuda. Semuanya sudah paham, Nak? Sudah? Ayo. Sudah, Mem. Sudah ya, sudah. Sudah apa belum nih? Sudah ya. Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, baiklah. Saya akan menutup pertemuan kita dengan materi Sumpah Pemuda dan insya Allah kita ketemu lagi untuk minggu depan. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.